Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Regresi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dwi Stiani, NIM 1950210118. Yang kedua yaitu Mas Ahmad Saiful Umam, NIM 1950210103. Yang ketiga yaitu Mbak Dwi Putri Nur Wahyuni, NIM 1950210094. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematik. Analisis regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877 sebagai metode statistika dalam proses analisis data. Dalam hal ini, Galton sedang meneliti mengenai hubungan antara tinggi badan ayah dengan anaknya, dan terungkaplah bahwa terdapat kecenderungan bahwa tinggi badan orang tua berbanding lurus dengan tinggi badan anak, dan distribusi rata-rata tinggi badan anak tetap dari generasi ke generasi. Analisis regresi sendiri merupakan salah satu alat yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi pengaruh suatu variabel bebas X terhadap variabel respon Y. Analisis regresi dan korelasi dapat membantu dalam melakukan proyeksi penentuan karakteristik hubungan antara variabel. Berdasarkan model tersebut, seorang dapat menentukan arti dan kegunaan serta arah atau pola hubungan antar variabel. Analisis regresi merupakan metode analisis statistik untuk menggambarkan model hubungan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Dalam model keterkaitan tersebut, variabel yang terlibat dikelompokkan menjadi variabel bebas independen sebagai variabel penduga prediktor yang biasa disimbolkan dengan huruf X, dan variabel terikat dependen sebagai variabel respon yang biasa dilambangkan dengan huruf Y. Kemudian dalam hal analisis regresi, proses analisis regresi memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan model dugaan dan pendekatan kurva terbaik. Dengan diperolehnya model dugaan terbaik tersebut, maka akan dipastikan hasil prediksi atau interpolasi dari model tersebut menghasilkan nilai dugaan yang dekat dengan nilai sebenarnya, atau dengan kata lain memiliki galat atau kesalahan yang minimum. Prosedur analisis regresi tersebut ada 5 langkah. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua seleksi variabel, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat spesifikasi model, yang kelima pemilihan model. Selanjutnya yaitu tujuan dari analisis regresi. Analisis regresi dalam hal ini bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi atau memperkirakan nilai variabel terikat dalam hubungan dengan nilai variabel bebas tertentu. Selain itu, analisis regresi juga bertujuan untuk menjelaskan atau memodelkan hubungan antara variabel di mana terdapat variabel Y sebagai respon output tak bebas atau variabel yang dijelaskan, dan variabel X sebagai variabel prediktor masukan bebas atau variabel penjelas. Apabila dalam korelasi dicari arah dan kuatnya hubungan antara variabel, maka analisis regresi
analisis lanjutan yang digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai suatu variabel apabila dilakukan manipulasi pada variabel lain. Selanjutnya yaitu macam-macam analisis regresi. Dalam hal ini, analisis regresi terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat yang disebut regresi linear sederhana. Sedangkan regresi yang variabel bebasnya lebih dari satu disebut regresi berganda. Adapun macam-macam analisis regresi, yang pertama yaitu terdapat regresi linear yang di dalamnya memuat dua analisis regresi, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Yang kedua yaitu ada analisis regresi nonlinear. Di dalamnya juga sama terdapat dua analisis regresi, yaitu analisis regresi nonlinear sederhana dan analisis regresi nonlinear berganda. Kemudian manfaat dari analisis regresi sendiri. Analisis regresi memiliki dua manfaat. Yang pertama yaitu mencari hubungan variabel independen dengan variabel respon, dan yang kedua yaitu memberikan peramalan pada data respon berdasarkan data variabel independen. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Saiful Umam dengan NIM 1950210103. Saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya tentang analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel terikat atau Y dengan menggunakan satu variabel bebas atau X. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel terikat. Maka dari itu, untuk mengetahui variabel bebas X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel Y, dapat digunakan analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan variabel terkait ditentukan oleh faktor lain. Faktor lain tersebut dapat terdiri atas satu faktor atau lebih. Faktor lain yang hanya satu berarti variabel bebasnya hanya satu, dan menggunakan analisis regresi sederhana. Nah, untuk rumusnya seperti yang tertera, Y sama dengan A plus B kali X, dengan keterangan sebagai berikut. Y merupakan subjek dalam variabel independen yang diprediksikan. A di sini merupakan harga atau harga Y bila X sama dengan 0 atau konstan. Kemudian B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel independen yang didasarkan pada variabel independen. Bila B positif maka naik, dan bila B negatif maka terjadi penurunan. Dan X di sini merupakan variabel independen yang memiliki nilai titik tertentu dan berpengaruh terhadap Y. Langsung saja kita aplikasikan ke contoh. Nah, di sini terdapat penjualan biskuit susu dan penjualan susu. Dengan X merupakan jualan biskuit susu atau variabel bebas, dan Y merupakan penjualan susu atau variabel terikat, sehingga dinyatakan rata-rata X itu 5 dan rata-rata Y itu 192. Kemudian berdasarkan rumus metode kuadrat terkecil dan tabel di atas, maka dibuat perhitungan sebagai berikut. Yang B
adalah 10 dan A adalah 102. Perhitungan tersebut juga dapat dihitung dengan metode momen sebagai berikut yang telah tertera di PPT. Nah, dengan hasil yang sama, B adalah 10 dan A juga 102. Dan juga bisa dihitung dengan rumus berikut juga, yang sama-sama hasilnya itu sama, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 102 plus 10X. Kemudian hubungan saling ketergantungan antara kedua variabel, yaitu jualan susu dan jualan biskuit susu, harus diuji dengan koefisien kolerasi. Koefisien kolerasi di sini itu menunjukkan angka paling kecil min 1 dan paling besar itu di atas 1, lepas 1. Sehingga bila koefisien kolerasi mendekati 1, berarti pengaruh variabel bebas itu sangat kuat terhadap variabel terikat atau Y. Bisa dilihat pada tabel. Di situ tertera sekuat apa atau selama apa pengaruh dari variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y atau variabel terikat. Kemudian teknik regresi sederhana untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel terikat dengan variabel bebas merupakan sebuah garis lurus. Kemudian jika koefisien korelasi dinyatakan sebagai R, maka memiliki persamaan sebagai berikut, sehingga dapat kita masukkan angka-angka yang tertera pada tabel B1 tadi dan menjadikan koefisien korelasi atau R sama dengan 0,98533, atau juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut yang hasilnya sama, yaitu 0,98533. Karena angka 0,98533 itu mendekati angka 1, dan sebagaimana tabel yang tertera pada PPT tadi, tabel B.2, maka hasil atau korelasi antara X dan Y itu sangat kuat. Jadi X itu sangat mempengaruhi Y, sehingga penjualan biskuit susu itu sangat berpengaruh besar terhadap jualan susu. Apabila penjualan biskuit susu meningkat, berarti penjualan susu juga akan meningkat. Ataupun jika penjualan biskuit susu itu turun, maka penjualan susu juga akan menurun. Bisa dilihat pada tabel, kembali lagi pada tabel B1, tampak pada tahun 2013 itu bahwa tingkat jualan biskuit susu sebanyak 5 unit, sedangkan tingkat jualan susu sebanyak 150 unit. Pada tahun 2014 tampak bahwa tingkat jualan biskuit susu meningkat 5 unit menjadi 6 unit, yang mengakibatkan tingkat jualan susu juga meningkat dari 50 unit menjadi 165 unit. Jadi untuk membuat ramalan jualan susu dapat dilaksanakan dengan melihat perkembangan tingkat jualan biskuit susu. Nah, karena tingkat jualan susu bergantung pada tingkat jualan biskuit susu, maka dalam menentukan ramalan jualan susu perlu membuat perhitungan ramalan jualan biskuit susu. Ramalan jualan biskuit susu juga dapat dihitung dengan metode tren garis lurus atau linear, dan dapat juga dihitung dengan tren parabola kuadrat. Ini tuh pembahasannya itu nyambung ya, dari analisis regresi itu nyambung ke analisis korelasi, nyambung sampai ke tren garis lurus yang telah kita pelajari kemarin, dan juga tren parabola kuadrat yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi pembahasannya itu nyambung. Nah, berdasarkan tabel
B.3 dibuat perhitungan ramalan jualan biskuit susu atau Y. Di sini kita membuat tabel baru dan membuat perhitungan baru dengan menggunakan metode tren garis lurus. B yang hasilnya B sama dengan 1 dan A itu 3, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 3 plus 1X. Bisa dilihat tabelnya dan ini dan ramalan penjualan di situ pada 2011 Y-nya itu 3 dan seterusnya. Kemudian ramalan jualan biskuit juga ini dapat dihitung dengan metode parabola kuadrat. Jadi teman-teman itu bisa memilih antara metode tren garis lurus atau parabola kuadrat, itu sama saja. Nah, di situ terlihat hasilnya itu sama seperti yang tertera pada tren garis lurus tadi, yaitu B-nya 1 dan A-nya 5. Kemudian di sini juga karena menggunakan tren parabola kuadrat, jadi ada variabel C-nya. Tapi di sini variabel C-nya itu 0, sehingga persamaan parabola kuadrat di sini menjadi Y sama dengan 5 plus 1X plus 0X kuadrat. Bisa dilihat ramalan jualan tahun 2011 sampai 2015 itu hasilnya sama. Nah, setelah kita hitung dengan dua metode tadi, yaitu metode tren garis lurus dan metode parabola kuadrat, kita bandingkan dengan penjualan aktual seperti tertera pada tabel B5. Itu angka yang ada pada jualan aktual itu sama dengan ramalan penjualan. Nah, ramalan jualan dengan tren garis lurus itu sangat jarang terjadi bisa sama dengan tren garis lengkung atau tren parabola. Terlebih bisa sama dengan jualan aktual, karena hal tersebut sangat jarang. Seandainya ramalan jualan dengan tren garis lurus sama dengan jualan aktual, sedangkan tren bukan garis lurus berbeda dengan jualan aktual, berarti metode tren garis lurus adalah yang paling sesuai digunakan untuk ramalan jualan. Sebaliknya, jika ramalan jualan dengan tren garis lurus tidak sama dengan jualan aktual, berarti metode tren bukan garis lurus atau tren parabola kuadrat adalah yang paling sesuai digunakan untuk ramalan jualan. Nah, karena kedua metode tadi itu sama dengan jualan aktual, itu berarti metode ramalan jualan tersebut sesuai dengan keduanya, sehingga boleh memilih salah satu metode yang digunakan tadi, seperti memilih yang tren garis lurus atau memilih yang parabola kuadrat. Itu terserah, karena kedua-duanya itu nilainya sama dan sama dengan nilai pada penjualan aktual. Nah, misalnya kita pilih metode tren garis lurus pada kali ini, maka berdasarkan tabel B.3 yang ini, maka ramalan penjualan biskuit susu pada tahun 2016 dihitung menggunakan persamaan tren garis lurus tadi, Y sama dengan A plus BX, A nya 3 dan B nya 1, kemudian dikali X nya itu 5, maka Y sama dengan 8 unit. Dan jika kita menggunakan metode tren parabola kuadrat, maka berdasarkan tabel B4 ini, ramalan jualan biskuit susu pada tahun 2016 dihitung sebagai berikut.
dengan persamaan Y sama dengan A plus BX plus C X kuadrat, A nya 5, B nya 1, plus C nya 0 kali X kuadrat. Maka kita masukkan nilai X nya. Di sini nilai X nya itu 3, tinggal kita hitung, dan hasilnya Y sama dengan 8 unit. Jadi baik menggunakan metode tren garis lurus maupun metode parabola kuadrat, hasilnya adalah 8 unit. Jadi dapat disimpulkan ramalan jualan biskuit susu tahun 2016 sebesar 8 unit. Jadi baik menggunakan metode tren garis lurus maupun metode parabola kuadrat, hasilnya adalah 8 unit. Jadi ramalan penjualan biskuit susu tahun 2016 itu 8 unit. Dan ramalan jualan biskuit susu ini tahun 2016 ini sebesar 8 unit. Tadi itu merupakan X dari ramalan jualan susu pada tahun 2016, sehingga dapat juga kita masukkan ke persamaan untuk mencari ramalan jualan susu juga di sini. Nah, kita lihat persamaan tren garis lurus. Yang kita gunakan di sini itu persamaan tren garis lurus pada ramalan jualan susu 2016. Dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, A 102 plus 10, B nya itu 10, X nya itu 8, sehingga dihasilkan Y sama dengan 182 unit. Dengan demikian, ramalan jualan susu tahun 2016 sebanyak 182. Jualan susu itu diramalkan dengan metode tren garis lurus karena metode parabola kuadrat mensyaratkan sigma X atau jumlah X itu 0. Sedangkan pada tabel B1 yang tadi itu perhitungan koefisien korelasinya, sigma X nya itu tidak sama dengan 0, melainkan 25, sehingga yang boleh kita pakai pada ramalan jualan susu pada tahun 2016 ini menggunakan persamaan tren garis lurus. Nah, jadi sudah diketahui dengan berbagai rumus dan cara tadi bahwa ramalan penjualan biskuit susu pada tahun 2016 adalah 8 unit, dan ramalan penjualan susu pada tahun 2016 itu adalah 182 unit. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang koefisien determinan. Koefisien determinan itu bila diakarkan akan menjadi koefisien korelasi, dan koefisien korelasi atau R bila dikuadratkan itu menjadi koefisien determinan. Koefisien korelasi tadi kan sebesar 0,98533, maka koefisien determinan atau R kuadrat sebesar 0,98533 kuadrat dikuadratkan jadi 97,0875 unit. Koefisien determinan R kuadrat digunakan untuk mengukur presentasi variabilitas Y yang dapat dijelaskan dengan variabel bebas X. Dalam analisis regresi ini, koefisien determinan ini merupakan nilai terpenting karena koefisien determinan menggambarkan seberapa jauh validitas Y yang dipengaruhi oleh variabilitas X. Jadi nanti itu masuknya menjadi persen. Rumus koefisien determinan atau R kuadrat dapat dihitung dengan menggunakan tabel B1. Kita contohkan langsung saja ke tabel B1. Jika kita masukkan angkanya, R kuadrat sama dengan
A-nya 102, sigma Y-nya 760 ditambah B-nya 10 dikali sigma XY-nya itu 3900 dikurangi N-nya 5 dan Y rata-rata atau itu 152 dikuadratkan dibagi sigma Y kuadrat yaitu 116.550 dikurangi N-nya 5 dikali 152 kuadrat rata-rata Y rata-rata tadi, dan hasilnya itu 97,09%. Nilai koefisien determinan atau R kuadrat sebesar 97,09 unit, artinya A 97,9 unit dari varietas jualan susu Y dapat dijelaskan oleh variabilitas jualan biskuit susu X dan variabilitas yang tidak dapat dijelaskan jualan biskuit susu mungkin dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi tersebut, misalnya tingkat perubahan harga jual, promosi penjualan, kualitas dan desain produk, pelayanan, dan lain-lain. Nah, kemudian ada pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi. Pada analisis regresi ini, hipotesis tentang koefisien korelasi juga diperlukan sebelum memutuskan untuk menggunakan variabel bebas X untuk meramalkan variabel terikat Y. Nah, terlebih dahulu dibuat hipotesis atau anggaran dasar bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang kuat. Dalam merumuskan hipotesis 0 atau H0 harus dengan hipotesis alternatif atau HA bagi berikut. Nah, H0 dibagi E sama dengan 0, maka X dan Y tidak berkorelasi. Hipotesis alternatif atau HA bagi E itu hasilnya lebih dari kurang dari 0, maka X dan Y mempunyai hubungan negatif. Jika H bagi E itu lebih besar dari 0, maka X dan Y mempunyai hubungan positif. Jika H A dibagi E tidak sama dengan 0, maka X dan Y berkorelasi. Nah, bila hasil pengujian ternyata harus menerima H0 berarti X dan Y tidak berkorelasi, maka tidak ada gunanya menggunakan regresi Y sama dengan A plus BX untuk meramalkan Y. Nah, cara mengujinya ada sebagai berikut. Pertama, rumuskan bentuk hipotesisnya. Kedua, tentukan besarnya nilai kesalahan jenis pertama atau type 1 error sama dengan alpha, yang besarnya kesalahan jika menolak H0 padahal H0 itu benar. Setelah kesalahan jenis pertama atau alpha diketahui, kemudian dicari T0 atau nilai observasi T0 atau T A per 2 dari tabel T untuk materi pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi ini tuh sangat terkait dengan materi statistika yang pernah kita pelajari dan pernah teman-teman pelajari pada semester sebelumnya. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada nilai observasi atau T0 sebagai berikut. Nah, jadi T0 mengikuti fungsi T dengan derajat kebebasan atau degree of freedom
itu sama dengan n-2. Aturan permainan untuk menolak atau menerima H0. Hal ini tergantung pada bentuk perumusan hipotesisnya, yaitu sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada PPT. Nah, bila menggunakan perumusan 1, 2, dan 3 tadi, apabila H0 diterima, berarti HA itu ditolak dan sebaliknya. Hal ini bergantung pada variabel yang sedang dipelajari. Contoh, jika X sama dengan pupuk, Y sama dengan produksi padi, X sama dengan biaya ikan, Y sama dengan hasil penjualan, X sama dengan pendapatan, Y sama dengan konsumsi. Maka digunakan perumusan A jika X sama dengan harga, Y sama dengan permintaan, X sama dengan aseptor, Y sama dengan tingkat kelahiran. Maka digunakan perumusan. Oke, selanjutnya digunakan perumusan. Jadi jika tidak peduli mengenai bentuk hubungan atau tidak begitu pasti apakah hubungan positif atau negatif, atau memang tertarik mengenai ada tidaknya hubungan tanpa ingin mengetahui hubungan itu positif atau negatif. Sebagai contoh, pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi dari dapat dilakukan sebagai berikut. T0 tentang TE0 yang hasilnya 10,0082. Karena degree of freedom itu n sama n kurangi 2, sehingga dengan menggunakan nilai alfa 0,005 TA kali n-2 sama dengan alfa hanya 0,005 kali 3 sama dengan 2,353. Oleh karena T0 sama dengan 10,00082 itu lebih besar dari T0, lebih besar dari 2,353, maka H0 ditolak pada tingkat nyata signifikan. Pada tingkat nyata signifikan sebesar 5 unit. Berarti terbukti bahwa X jualan biskuit susu dengan Y jualan susu ada hubungan yang positif. Jadi untuk merambahkan nilai Y dapat dibuat berdasarkan nilai X. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang terakhir yaitu mengenai regresi linear berganda. Kita berdasarkan. Jadi, regresi linear berganda ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel predikator atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini ada rumus dari persamaan regresi linear garis lurus berganda dengan dua variabel bebas, digambarkan sebagai berikut, yaitu Y besar sama dengan A0 plus A1 kali X besar 1 ditambah A2 kali X besar 2. Dan ini adalah keterangannya, bisa dibaca sendiri. Kita lanjut saja. Yang selanjutnya yaitu rumus yang digunakan untuk metode kuadrat terkecil dalam regresi berganda dua variabel bebas sebagai berikut. Ada 3 rumus ya. Untuk yang pertama ada 3 rumus, atau juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang selanjutnya, yaitu ada cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan 6 rumus. Jadi cara yang pertama ada 3 rumus, yang kedua ada 6 rumus. Di sini untuk contoh soal saya selanjutnya ini saya menggunakan rumus yang kedua, menggunakan 6 rumus. Menggunakan cara yang kedua yaitu menggunakan 6 rumus. Kenapa? Karena cara yang pertama itu menurut saya memakan tempat. Jadinya karena saya menjelaskannya lewat PPT, takutnya kebanyakan tulisan sehingga membuat saya menjadi bingung gitu. Jadi untuk mempermudah penjelasan saya menggunakan cara yang kedua yaitu menggunakan 6 rumus. Langsung saja untuk soalnya ya.
sudah diketahui Y sebagai penjualan, X1 sebagai data penjualan produk. Yang kedua yaitu X2 sebagai kenaikan harga jual. Dan ini sudah diketahui semuanya ya. Y, X1, X2 ini sudah diketahui. Jadi kita tinggal menghitung apa? Kita tinggal menghitung X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X2Y, X2 kali Y maksudnya X1 kali X2, X1 kali Y, dan Y pangkat 2. Sebenarnya Y2 nggak perlu dimasukkan, nggak apa-apa, karena nggak masuk ke dalam rumus ini. Jadi saya masukkan karena supaya lengkap aja gitu. Jadi nggak dimasukkan nggak apa-apa. Untuk perhitungan X1 pangkat 2 seperti biasa, yaitu 3 pangkat 2 X2 3 pangkat 2 9, X2 pangkat 2 berarti 7 pangkat 2, X2 kali Y berarti 7 kali 130, X1 kali X2 berarti 3 kali 7, X1 kali Y berarti 3 kali 130, dan Y pangkat 2 berarti 130 dipangkatkan 2. Dan seterusnya ini dihitung sehingga dijumlahkan menjadi sekian. Kita langsung masuk saja ke rumusnya. Karena ini terdiri dari 6 rumus, saya akan menjelaskan satu saja. Ya. Ini rumus yang pertama yaitu sigma X2Y sama dengan sigma X besar 2Y. Jadi untuk perbedaan ini sama ini itu terletak pada kecilnya, yaitu sigma X2Y. Untuk mencari sigma X kecil 2Y itu sama dengan sigma X besar 2Y dikurangi sigma X besar 2 dikali dengan sigma Y besar dibagi dengan N. Kemudian kita masukkan sigma X2Y berarti ini ya, sigma X2Y berarti 3325. Maaf. Dimasukkan ke dalam ke sini. Kemudian sigma X2 berarti ini 22 kita masukkan sini. Kemudian sigma Y berarti 760 kita masukkan di per N berarti jumlah data di sini terdapat 5, berarti per dibagi 5 sama dengan minus 19. Kemudian untuk penghitung selanjutnya sama, berarti kita tinggal memasukkan tabel yang sudah kita hitung di sini ke dalam rumus di sini. Jadi cukup mudah. Kita tinggal menghitungnya sehingga ini ya sudah ketahuan hasilnya. Setelah kita menghitung dari 6 rumus ini, setelah itu kita lanjut menghitung selanjutnya yaitu A2, A1, dan A0. Kenapa kita menghitung ini? Karena untuk mencari persamaan dari regresi linear berganda ini. Kita lanjutkan saja. A2, di sini rumusnya seperti ini. Nah, rumus ini kita masukkan angkanya dari sini ya. Sigma X2Y berarti sigma X2Y ini ya 100. Ini salah ya, maksudnya sigma X1Y berarti 100 dikali sekian-sekian dan seterusnya sehingga menghasilkan ini A2 berarti minus 0,52632. Kemudian A1 rumusnya ini kita masukkan yang ini yang sudah kita hitung, jangan masukkan yang tabel ini, kita masukkan yang sudah kita hitung ini ke dalam sini. Seperti A2 ini sehingga menghasilkan 9,94734. Kemudian A0 yaitu Y aksen dikali A1 di minus ya ini, di minus A1 dikali X1 minus A2 kali X2. Sebelumnya Y aksen ini dihitungnya menggunakan cara apa? Yaitu Y ini 760 Y dibagi ya, maksudnya dibagi dengan N berarti 760 dibagi dengan 5 berarti 152. Sama juga X1 ini sama juga dengan X2 ini. A1 kita masukkan 9,97737 kita masukkan sini. Ini kurang ya, kurang X1
Berarti 25 dibagi 5 berarti 5 ya. 9,94737 dibagi 5 jumlahnya sekian dan menghasilkan 104,57896. Dengan demikian, setelah kita menghitung A0, A1 tadi, persamaan regresi linear berganda itu menjadi A0 tadi ya, kita masukkan ke dalam sini. A1 kita masukkan ke sini. A2 kita masukkan ke dalam sini. Jadi inilah persamaan regresi linear bergandanya. Kemudian apabila X2 ini diramalkan pada tahun 2016 menggunakan analisis tren garis lurus, maka perhitungannya seperti pada tabel berikut. Jadi yang sudah diketahui yaitu Y, data penjualannya yaitu 73346 dan ini adalah jumlahnya. Dan X dimulai dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan sigmanya 10. Dan XY berarti 0 kali 7 berarti 0. X2 berarti 0 pangkat 2 berarti 0. Setelah itu kita menghitung Y sama dengan A plus BX. Untuk menghitung Y, kita membutuhkan A dan kita membutuhkan B. Untuk mencari A, kita menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini. Berarti sigma Y kita masukkan ini 22 ke dalam sini dan begitu seterusnya sehingga hasilnya ini. Tapi sebelumnya di sini kan ada B. Nah, B ini kita mencarinya dengan rumus ini. N dikali sigma XY ditambah sigma X dikali sigma Y. Berarti 5 berasal dari sumber data. XY berarti 43 berarti dari ini sigma XY. Sigma X berarti 10. Sigma Y berarti 22. Kita masukkan dan sehingga jumlahnya B adalah minus 10. Setelah itu kita masukkan ke dalam jumlah ini. Jadinya sekian ya. Untuk Y hasilnya sudah diketahui 4,10. Jadi kita sudah tahu Y berarti 4,10. Selanjutnya, jadi pada tahun 2016 X2 diramalkan sebanyak 4. Maaf tadi kepotong. Jadi pada tahun 2016 X2 ini diramalkan sebanyak 410. Ya. Nih. Sedangkan X1 diramalkan sebanyak 8 dengan menggunakan analisis tren garis lurus atau perhitungan pada analisis regresi sederhana seperti pada tabel yang atas tadi. Ini. Dengan demikian, penjualan pada tahun 2016 ini diramalkan sebanyak 182 unit dengan perhitungan yang seperti ini ya. Dengan rumus seperti ini. Itu Y yang tadi ya, yang ini kita rumus persamaan regresi tadi ini kita masukkan ke sini. Untuk X1 yaitu 8, X2 yaitu 4,10 dan kita hitung jadinya 182. Jadi sudah diketahui yaitu peramalan penjualan tahun 2016 ini sebanyak 182 unit. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Seperti halnya pada analisis regresi sederhana, untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan variabel terikat Y dengan variabel bebas X ini diperlukan perhitungan koefisien korelasi. Contoh soalnya itu berdasarkan data yang terdapat pada persamaan regresi berganda yang baru saja dijelaskan, dapat
dihitung koefisien korelasi parsial dan koefisien korelasi berganda. Sebelum menghitung koefisien korelasi berganda, terlebih dahulu kita hitung koefisien korelasinya. Kita hitung koefisien korelasi parsialnya terlebih dahulu dengan menggunakan tabel yang sebelumnya. Yang pertama tadi ya, dan perhitungannya, kemudian dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk menghitung koefisien korelasi parsial, kita menggunakan rumus ini. Ini. Dan angka-angkanya kita pakai tabel yang awal tadi. Ini. Tabel yang sudah kita hitung ini ke dalam sini. Misalnya sigma X1Y tadi kan sudah kita hitung di ini, itu sigma X1Y berarti kan 100. Kita masukkan ke sini. Begitu juga selanjutnya sigma X1 pangkat 2 kita kuadrat ya, misalnya kuadrat sigma X1 pangkat 2 kita masukkan 10. 10 dari mana? 10 ya dari tadi ini, dari sini. Kemudian seterusnya kita hitung, jadinya sekian, R12 sekian. Terus kemudian R13 rumusnya ini, sigma X2Y sama dengan 19 dibagi dengan kuadrat 17,2 dengan akar kuadrat 1030, dan hasilnya ini R23 menggunakan rumus ini, dan hasilnya ini Rx1 menggunakan rumus ini, terus kita masukkan seperti ini, dan hasilnya ini, dan Rx2 menggunakan rumus ini, dan kita masukkan ininya berarti kita nggak masukkan ya R13 ini, R13 berarti ini 0,14 ini, R23 berarti ini bukan sini, dan hasilnya ini minus 0,3979. Jadi Rx1 sama dengan koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 sebesar 0,98740. Ini apabila X2 konstan ya. Dan Rx2 sama dengan koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 ini sebesar 0,98740. Oh, kali ini Rs2 bila X1 konstan. Setelah itu adapun koefisien korelasi berganda kita lambangkan dengan R besar, dapat dihitung setelah diproses koefisien determinasi berganda dengan lambang R pangkat 2 sebagai berikut ya. Ini rumusnya, R sama dengan akar kuadrat R pangkat 2 bila R pangkat 2 koefisien determinasi berganda sebesar, misalnya ya ini datanya kita masukkan ke sini, kemudian kita akarkan, berarti R nya sama dengan 0,98766. Oke, yang selanjutnya ini kita masuk ke koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi parsial ini dihitung berdasarkan perhitungan koefisien korelasi parsial yang dikuadratkan sebagai berikut. Jadi angka-angka yang di sini itu kita ambil dari angka sebelumnya. R2 ini rumusnya ya, R pangkat 2 dikali Rx2 dimakan 2, berarti ini dapat dari mana? Ini dapat dari tadi slide yang sebelumnya, dibagi 2 menjadi 97,50 unit. Artinya bila X2 konstan ya,
X2 konstan atau tetap, maka sumbangan dari X1 terhadap variabilitas Y ini sebesar 97,50 unit. Kemudian R pangkat 2 X2 sama dengan minus 0,39739 pangkat 2. Ini angkanya dari mana? Maaf. Ini dari ini. Menghasilkan 15,79 unit, artinya bila X1 konstan atau tetap, maka sumbangan X2 terhadap variabilitas Y sebesar 15,79 unit. Jadi berdasarkan perhitungan pada tabel sebelumnya, dibuat perhitungan koefisien determinasi berganda R2 sebagai berikut. Dengan rumusnya ini ya, sudah ada. Kemudian kita hitung jumlahnya ini 97. Awalnya ini ya, kita jadikan persen menjadi 97,55. Jadi R pangkat 2 misalnya, R pangkat 2 itu sama dengan 97,55 unit. Artinya bahwa variabel X1 dan X2 ini dapat menjelaskan variabilitas Y secara bersama-sama sebanyak 97,55 unit, sedangkan yang tidak dapat dijelaskan sebanyak 2,45 unit tersebut dijelaskan oleh faktor lain selain X1 dan X2. Baik, sekian penjelasan mengenai cara pengerjaan sekian penjelasan mengenai kelompok kedua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.